Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Ketemu lagi di channel saya, GIEX Fishing, yang menyajikan tentang memancing, legenda, ramalan, dan sejarah. Dukung terus channel saya dengan klik tombol subscribe dan getarkan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada jasa besar Syekh Subakir atas perkembangan Islam di bumi Nusantara. Salah satu peran yang dibuat oleh Syekh Subakir adalah dengan keberhasilannya menaklukkan para penguasa bangsa halus tanah Jawa. Cara yang dilakukan Syekh Subakir ini dengan cara menanam benda pusaka sebagai barang tumbal di Gunung Tidar, Magelang. Pemilihan Gunung Tidar sebagai lokasi penumbalan Syekh Subakir ini adalah karena lokasinya yang menjadi paku buminya tanah Jawa. Pemasangan benda pusaka sebagai barang tumbal di Gunung Tidar ini mengakibatkan banyak para jin dan dedemit yang lari tunggang langgang karena hawa panas yang ditimbulkannya. Dari kondisi yang ada ini, konon membuat seorang penguasa bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebabnya. Diketahui karena adanya pemasangan benda pusaka sebagai tumbal di puncak Gunung Tidar, akhirnya terjadilah pertarungan antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Setelah pertarungan selama 40 hari dan 40 malam ini, kemudian membuat Sabdo Palon atau yang dikenal dengan Ki Semar Badranaya kewalahan. Hingga akhirnya Sabdo Palon menawarkan perundingan dengan Syekh Subakir dan dicapailah sebuah perjanjian. Sebagaimana yang diterangkan dalam channel YouTube Keramat Wali, akhirnya terjadi kesepakatan perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Dan dari perjanjian inilah akhirnya menjadi cikal bakal bisa berkembangnya dengan mudah Islam di tanah Jawa. Adapun isi dari perjanjian yang dibuat antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir adalah seperti berikut. 1. Memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. 2. Memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa sebagai raja-raja Islam. Diperbolehkannya para raja Islam berkuasa di tanah Jawa dengan beberapa catatan, yaitu, tidak sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada, serta membiarkan adat dan budaya tersebut berkembang sedemikian rupa. Konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong, danyang gaib tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini. Tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan Lontar kuno. Lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau.
Cerita tentang kisah ini pernah dipentaskan sebagai lakon wayang kulit bergenre wayang songsong, wayang kulit yang berisi cerita hikayat dan legenda Jawa, yang digelar di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, sebuah desa tempat situs Sunan Derajat. Kisah diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Utsmaniyah di Istanbul yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I. Persidangan kali ini membahas mimpi sang sultan. Menurut Sultan Muhammad, beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Adapun mubalainya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Demikian, kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.